Jadi gini teman-teman, akad salam itu seperti ini. Kalian beli beras banyak sama orang, kemudian berasnya itu kalian terima setelah beras itu dipanen. Nah, pembayarannya itu harus di awal transaksi. Harus di awal. Nah, kalau misalnya akad istisna itu teman-teman, contohnya beli jersey buat komunitas bola kalian, buat komunitas basket atau dan lain-lainnya. Kemudian kalian pesan sama vendor dan barangnya nanti terakhir. Pembayarannya itu tidak seketat seperti akad salam. Teman-teman kalau misalnya pakai akad istisna, kalian bisa menyicil. Bisa bayar di awal, lunasin di awal, lunasin di pertengahan atau di akhir. Dan ini tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini adalah dua akad yang perlu kita ketahui dalam transaksi sehari-hari sebagai seorang muslim. Kita harus tahu apa itu akad salam dan apa itu akad istisna. Jadi gitu teman-teman. Nah, sekarang apa sih faedahnya dari melakukan dua akad itu atau melakukan salah satu dari akad itu? Teman-teman perlu ketahui kalau misalnya akad salam itu, akad salam faedahnya adalah yang pertama membantu sesama muslim. Kenapa bisa membantu sesama muslim? Karena dengan kita melunasi di awal transaksi, kita melunasi awal biaya di awal, kita bisa membantu produsen untuk memproduksi apa yang kita inginkan. Karena juga akhirnya produsen juga memiliki target pasar yang tetap, sehingga ini bisa membantu sesama karena sudah jelas gitu, sudah jelas. Nah, kemudian faedah dari akad istisna. Faedah dari akad istisna ini adalah bisa meminimalisirkan persengketaan antara kedua pihak. Kenapa demikian? Karena lebih fleksibel, tidak seketat akad salam. Memang akad salam di awal, tapi itu ada faedahnya. Tadi faedahnya adalah membantu si produsen, karena mungkin produsen ini tidak memiliki modal untuk memproduksi beras, untuk memproduksi barang-barang lainnya. Tapi kalau misalnya akad istisna itu lebih fleksibel, dan ini juga tolong-menolong si produsen mengiyakan apa yang ia minta, dan customer juga lebih fleksibel dalam pembayaran. Bisa mencicil, bisa lunas di awal, di pertengahan, di akhir. Dan ini adalah tergantung kesepakatan kedua pihak. Dan ini bisa mengurangi persengketaan dalam transaksi. Nah, maka dari itu teman-teman harus tahu dua akad dalam transaksi, yaitu akad salam dan akad istisna. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat semuanya. Dadah.